Ngelihat sidang pra-peradilan Peggy dan dinyatakan bebas oleh hakim, dari Bang Oto pribadi ngelihatnya seperti apa? Saya melihat ya, pertama itu suatu keberanian hakimnya harus kita adu jempol ya. Biasanya dalam kasus-kasus seperti ini, hakimnya merasa ketakutan. Jadi ini kemajuan besar buat hukum kita, dan saya kira Mahkamah Agung Pengadilan harus memberikan dukungan kuat kepada hakim seperti itu. Karena secerca harapan kita mulai muncul tentang kebenaran. Jarang loh hakim berani seperti itu. Karena di bagaimanapun ini terkesankan ada sedikit konflik dengan penegak hukum yang lain kan. Jadi dengan aja putusan Peggy ini, mudah-mudahan harapan kita bisa bergabunglah, penegak hukum selanjutnya bisa dijalankan dengan baik. Tapi Bang Oto sendiri melihatnya apa dasar hakim menerima permohonan Peggy, bisa dijelaskan Bang Oto? Ya, saya kira jelaskan di situ katanya kan, kalau pra-peradilan itu kan hanya formal, ya tidak menyangkut materi perkara. Jadi contohnya umpamanya yang dikatakan itu ada penetapan DPO. Nah, tapi bagaimana dikatakan orang DPO? Bagaimana dikatakan orang melarikan diri? Dipanggil aja nggak pernah. Ya kan, kalau kamu nggak pernah dipanggil, tiba-tiba dibilang kamu buron, terima nggak? Kan tidak dong, harus dipanggil dulu. Kalau udah dipanggil dengan patut tidak datang, ya kan, coba dijemput ke rumah tepat. Kalau juga tidak ditemukan, baru bisa dinyatakan dia itu buron, melarikan diri. Nah, jadi saya kira pertimbangan hakimnya itu tepat. Ya, saya kira tepat. Mungkin apakah Peggy bisa ditersangkakan kembali? Nah, kalau apakah Peggy bisa kembali, ya bisa. Secara teoritis bisa. Ya, karena itu sudah tegas diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000, nomor 4 tahun 2016 yang menyatakan bahwa dalam kasus pra-peradilan ini bisa diperiksa kembali. Tetapi ingat, tidak boleh dengan bukti yang sama. Jadi perintah hakim kan mengatakan supaya penyidik menghentikan penyidikan yang ada. Nah, berarti dengan penyidikan ada itu maksudnya dengan sprindik yang ada itu tak boleh dilanjutkan lagi. Nah, kalau polisi melakukan penyelidikan yang baru, dari penyelidikan yang baru akhirnya ditemukan bukti yang baru, kemudian ditingkat menjadi penyidikan, maka dia bisa keluarkan sprindik yang baru. Ya, tetapi dengan tidak bisa menggunakan bukti-bukti yang ada di situ lagi, harus bukti-bukti yang baru. Nah, apakah ada bukti yang baru di luar yang ada sekarang ini? Nah, saya kira itu akan sulit, tapi bisa, teoritis bisa. Oke, Bang Oto, dalam kemenangan Rapid Peggy banyak polemik, juga dari sebelumnya juga menersangkakan diduga salah ya. Nah, kedepannya nasib Ibtu Rudiana dan Kapolda Jabar menurut Bang Oto seperti apa kedepannya? Ya, kalau saya melihat begini ya, dalam satu proses hukum seperti ini jangan sampai ada perasaan, artinya kalau ada kita berkomentar tersebut ini kita ingin menjatuhkan seseorang. Di sini tidak ada perlawanan institusi, tidak, tapi ini proses hukum yang diperbaiki. Nah, mengenai soal itu Rudiana, apakah bagaimana prosesnya? Itu kan internal kepolisian. Kalau kepolisian menganggap ada kesalahan, dia diproses secara internal. Tapi kalau dia tidak bersalah, ya nggak ada apa-apa dong. Ya kan, kita nggak begitu. Kita nggak pernah pikirkan tentang bagaimana nasib Kapolda, bagaimana nasib Rudiana. Yang kita pikirkan bagaimana memperbaiki hukum. Jadi tidak ada intention, nggak ada niat untuk supaya Kapoldanya ada dipecat atau supaya Rudiananya diproses, itu nggak ada itu. Itu urusan internal dari polisi. Bagi kita adalah membela klien dengan etikat baik agar dia bisa mendapatkan hak-haknya. Kalau memang harus bebas, bebaskan dia. Kalau memang hukum juga nggak apa-apa. Nggak ada intention yang lain. Jadi begitulah proses hukum yang harus kita laksanakan. Saling menghormati, saling menghargai. Saya tetap menghormati apa yang dilakukan polisi, tetapi saya juga akan berupaya untuk membuktikan apa-apa yang bisa membantu klien kita. Tapi dari Bang Rasman sendiri mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ini ke KAI, Bang?
Ya itu hak dia. Tapi kita sih berpendapat memang rasanya kalau bicara tentang karena putusan hakim itu tidak bisa diproses karena orang itu salah, gitu ya. Sebab kalau hakim itu kan memang bebas dan mandiri. Ya, walaupun mungkin ada metode-metode tertentu bagi Mahkamah Agung secara internal melihat kalau satu putusan hakim itu oleh Mahkamah Agung dilihat tidak bagus, pasti kan ada mekanisme internal Mahkamah Agung melihat oh ini orang nggak bagus atau tidak. Tapi selama dia telah melakukan putusannya dengan bisa dipertanggungjawabkan, yang saya kira sekarang ini emang bisa dipertanggungjawabkan putusannya, saya bisa melihat bisa dipertanggungjawabkan. Ya saya kira justru kita harus dukung dia. Tapi soal ada orang melaporkan dia ke KY, saya kira nggak masalah buat Eman kan, Eman akan semakin terkenal karena dia melakukan satu tugas yang baik menurut saya. Tapi Bang, dari ada juga yang mendesak agar Polda Jabar segera membuka CCTV dan ponsel-ponsel. Iya, saya menemukan sebenarnya kalau HP-nya kan sudah dibuka kan, cuma nggak dijadikan barang bukti. Kalau saya melihat ya, mudah-mudahan saya tidak keliru lah soal itu kan. Nah, jadi kalau memang ada CCTV, ya harus dibuka. Kalau HP-nya itu harus dijadikan barang bukti. Kalau dia tidak jadi barang bukti, ini kan berarti kan ada kesalahan kan, menghilangkan barang bukti gitu. Nah itu persoalannya. Jadi kenapa kalau betul itu sudah dibuka, kenapa nggak dimasukkan barang bukti? Makanya saya di dalam dialog tadi saya katakan itu ada dalam putusan. Tapi ternyata kalau Fredri mengatakan bahwa itu tidak ada dalam barang bukti, tapi nggak dimasukkan putusan. Wah kalau itu tambah salah lagi. Jadi saya kira begitulah ya. Jadi pokoknya kita mari berupaya secara saya dengan tim berupaya membuktikan bahwa klien kita tidak bersalah karena sepanjang kita yakini dia tidak bersalah. Kalau kami yakini dia bersalah, ya tentu saja kami juga tidak akan mengatakan dia supaya tidak bersalah kan gitu. Nggak boleh juga kan. Gitu ya. Oke, Bang Oto, ini Bang Oto terkait upaya hukum Pradi kemarin beberapa waktu lalu resmi laporkan Aep dan Dede, itu seperti apa, Bang Oto? Ya, saya kira itu satu tim ya, tim yang merumuskan itu. Saya dapat laporan, mereka melaporkan, tentunya mereka punya keyakinan, punya alasan yang kuat untuk itu. Saya katakan pada tim, kalau kalian punya bukti-bukti bahwa itu ada dugaan kepalsuan, ya silakan gitu. Sama dengan besok kalau tidak keliru, mereka akan melakukan laporan ke Mabes ya. Katanya ya saya akan koordinasi lagi nanti ya melaporkan itu Rubiana kalau saya tidak keliru. Tapi saya untuk besok katanya. Kalian belum dapat kabar soal itu ya. Katanya begitu. Ya, itu juga saya katakan pada tim, kalau memang kalian meyakini ada dugaan dan begitu silahkan. Tapi jangan jadi fitnah kan gitu. Ya? Bang, terakhir mungkin ngelihat kasus ini semakin ruwet, apalagi Peggy sudah dinyatakan bebas oleh hakim. Abang ngelihatnya semakin ruwet, tidak jelas atau seperti apa? Semakin mengerucut menurut saya tuh. Masyarakat semakin mengerti apa yang terjadi. Harapan saya Polri harus betul-betul sungguh-sungguh melakukan evaluasi. Ya, mengevaluasi kasus ini, mengaudit apakah betul ada kesalahan. Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau sudah benar, ya sudah, pertanggungjawabkan, sudah selesai. Nah, jadi saya sangat senang dengan media sekarang ini karena saya baru melihat media ini betul-betul memberikan perhatian yang khusus tentang rasa keadilan masyarakat. Jadi media tidak boleh berhenti. Kalau kalian berhenti, memang ini pembentukan kasusnya nggak sulit. Nah, baru kali ini saya lihat media dengan hatinya sendiri, upaya sendiri dari hati sendiri ingin membuka kebenaran. Dan itu bagus sekali. Nah, tapi kita objektif juga kan, kalian juga harus objektif. Kalau memang yang satu bersalah, bilang aja bersalah, yang satu benar, ya benar. Tapi kali ini kita lihat, saya melihat tendensinya bahwa masyarakat menginginkan kebebasan daripada para terpidana. Ingat loh, hukuman mati loh. Kalau tidak betul-betul berbuat, bayangin hukuman mati. Itu yang saya katakan. Dalam kasus seperti ini, mungkin saja terjadi. Dan kita ingat seorang pujangga mengatakan, kebohongan kecil hanya bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar. Kebohongan yang lebih besar akan bisa ditutupi oleh kebohongan yang lebih besar lagi. Sampai akhirnya kebohongan itu
bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Nah, jadi hanya kebohongan sendiri bercerita tanpa harus lagi kita bongkar-bongkar. Nah, itu yang saya duga akan terjadi di dalam kasus ini. Jadi nggak perlu kita bongkar-bongkar, kebohongan itu akan bercerita sendiri. Nah, itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu. Ya.